Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Batu Sangkar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penggolongan berkala unsur-unsur. Nah, apa tujuan kita dalam mempelajari penggolongan berkala unsur? Jadi, pertama kita masuk ke tujuan. Tujuan pertama kita mempelajari penggolongan berkala unsur-unsur. Yang pertama, mempelajari sifat-sifat unsur segolongan dalam sistem berkala. Tujuan kita yang kedua yaitu mengamati reaksi dan warna nyala beberapa unsur alkali dan alkali tanah. Tujuan kita yang ketiga yaitu mengenal reaksi-reaksi air klor dan halida. Tujuan kita yang keempat dalam mempelajari penggolongan berkala unsur yaitu menganalisis suatu sampel yang mengandung suatu unsur alkali atau alkali tanah dan satu unsur halida. Pembahasan kita yang kedua yaitu landasan teori. Sampai awal abad ke-19, perbedaan yang jelas antara unsur dan senyawa belum ditemui. Pada saat itu, penyelidikan tentang komposisi senyawa berlangsung dengan pesat. Para ahli kimia mengembangkan pengetahuan di bidang sifat-sifat fisika dan kimia dari unsur-unsur dan senyawa. Akibat cepatnya pengumpulan data, didapatkan metode sistematis untuk
mengelompokkan unsur-unsur. Pada tahun 1869, seorang ahli kimia Rusia yang bernama Dmitri Mendeleev mengemukakan suatu ide cemerlang untuk meramalkan unsur-unsur yang belum ditemui, dan dia menyediakan tempat kosong untuk unsur tersebut dalam sistem berkala. Penyusunan tabel dan urutan unsur-unsur dalam golongan dan kala didasarkannya pada pengamatan sifat-sifat fisika dan kimianya. Mendeleev tidak hanya meramalkan adanya 6 unsur yang belum diketahui tersebut, tetapi juga dapat meramalkan sifat-sifat fisikanya. Pada tahun 1913, Harry Moseley, seorang ahli fisika Inggris berumur 25 tahun, yang bekerja di laboratorium Ernest Rutherford pada University of Manchester, menyelidiki spektrum pancaran sinar X dan menyimpulkan bahwa unsur-unsur harus disusun berdasarkan urutan nomor atom dan bukan pertambahan massa atom. Dengan beberapa pengecualian kenaikan nomor atom dan nomor atom cocok dengan pertambahan massa atom. Tetapi konsep kenaikan nomor atom lebih jelas menunjukkan sifat-sifat berkala. Munculnya sifat-sifat kimia dan sifat fisika secara berkala dikenal dengan hukum perioda. Unsur-unsur dalam daftar susunan berkala disusun dalam deretan kolom dan baris. Unsur-unsur dalam kolom vertikal disebut dengan golongan. Dalam satu golongan memiliki sifat-sifat kimia yang sama. Dan pada kolom mendatar disebut dengan perioda. Ada satu kecenderungan sifat-sifat fisika dari unsur-unsur dalam satu golongan. Misalnya, density biasanya naik dari atas ke bawah dalam satu golongan. Unsur-unsur satu golongan juga memberikan reaksi kimia yang sama. Pada percobaan ini, kita akan mengamati uji nyala dan reaksi-reaksi larutan dari berbagai unsur alkali dan alkali tanah. Uji nyala adalah tes diagnosa yang dilakukan dengan menempatkan sejumlah kecil larutan pada gulungan ujung kawat dan memasukkan kawat ke dalam nyala untuk mengamati warna yang terjadi. Misalnya, natrium memberikan warna nyala kuning. Bisa kita lihat pada unsur natrium warna nyalanya kuning, unsur tembaga warna nyalanya hijau, sedangkan unsur perak dia warna nyalanya tidak kelihatan.
D. Prosedur. Langkah pertama, masukkan 20 ml asam klorida 6 molar ke gelas kimia. Sekarang kita masuk ke bagian C, alat dan bahan. Yang pertama, alat. Apa saja alat-alat yang diperlukan dalam praktikum penggolongan berkala unsur-unsur? Yang pertama, tabung reaksi dan rak tabung reaksi. Yang kedua, alat yang kita butuhkan yaitu gelas kimia. Yang ketiga, kawat nikrom atau platina. Yang keempat, lampu spiritus. Yang keenam, pipet tetes. Yang ketujuh, korek api. Adapun bahan-bahan yang kita perlukan dalam praktikum penggolongan berkala unsur. Yang pertama, larutan barium klorida 0,5 molar. Yang kedua, larutan kalsium klorida 0,5 molar. Yang ketiga, larutan kalium klorida 0,5 molar. Yang keempat, larutan natrium klorida 0,5 molar. Yang kelima, larutan asam klorida 1 molar dan 6 molar. Dan bahan yang terakhir kita butuhkan yaitu larutan natrium bromida 0,5 molar. Kemudian
Susun 6 buah tabung reaksi dan masukkan 2 ml larutan barium klorida 0,5 molar, kalsium klorida 0,5 molar, kalsium klorida 0,5 molar, natrium klorida 0,5 molar, asam klorida 1 molar, dan natrium bromida 0,5 molar, masing-masing ke dalam tabung reaksi. Kemudian ambil kawat uji nyala, kemudian bengkokkan ujungnya membentuk bulatan kecil. Kemudian bersihkan kawat. Setelah kawat uji nyala dibersihkan, jangan menyentuh kawat yang sudah dibersihkan untuk mencegah adanya kontaminasi. Kemudian celupkan kawat ke dalam larutan barium klorida 0,5 molar pada tabung reaksi yang pertama. Kemudian masukkan ke dalam nyala dan catat warna yang ditimbulkan. Setelah itu, bersihkan kawat dan lakukan uji nyala terhadap larutan lainnya. Penting untuk kita ketahui, untuk membersihkan kawat, celupkan kawat ke dalam larutan asam klorida 6 molar dan panaskan sampai merah. Kadang diperlukan melakukannya berulang-ulang. Itulah yang bisa saya jelaskan terkait materi penggolongan berkala unsur-unsur. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.